Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial PHP. Di video kali ini kita akan membahas tentang echo. Jadi echo itu adalah statement bawaan dari PHP. Maksudnya di sini adalah itu adalah perintah, komen yang sudah tersedia oleh PHP. Dimana saat kita menggunakan echo itu akan menghasilkan output atau menampilkan sesuatu di browser kita, di layar kita. Jadi kemarin kita sudah menggunakan contohnya echo untuk menampilkan halo dunia. Jadi kalau kemarin itu seperti ini ya. Kita buat string di sini, kemudian halo dunia. Begini. Lalu tampilnya seperti ini. Jadi dia akan menampilkan halo dunia. Oke, jadi ini adalah echo, yaitu statement bawaan. Tapi kalau di course-course luar itu mungkin kita bisa bilang echo itu adalah language construct, itu bahasa istilah kerennya. Jadi yang penting, yang bahasa sederhananya itu, echo itu adalah perintah bawaan yang sudah tersedia dari PHP. Jadi yang terjadi saat kita menggunakan echo itu adalah menghasilkan output. Tapi kalau di pemrograman lain itu juga ada yang mirip seperti echo, dan di PHP juga sama. Dia itu print, perintah print. Jadi kalau print itu mirip dengan echo, cuma perbedaannya itu ada di nilai. Jadi kalau echo itu tidak mengembalikan nilai. Jadi kalau kita ingin membuat suatu fungsi yang mengembalikan suatu nilai, kita gunakan print. Oke, kemudian untuk penulisan echo itu bisa seperti ini, atau kita bisa buat juga echo dengan tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung seperti ini. Halo dunia juga seperti ini. Kita save. Di sini yang tampil ini akan dalam satu barisan ya, karena di sini saya tidak buat tag br atau tag break, sehingga yang tampil itu seperti ini. Dia tidak ada baris baru. Tidak apa, karena ini cuma contoh ya. Jadi kita bisa buat tanpa tanda buka kurung dan tutup kurung, dan dengan buka kurung dan tutup kurung. Oke, jadi untuk lebih mudah memahaminya, di sini saya buat baris baru ya. Nanti kita juga coba untuk lihat perbedaan antara echo tanpa saya sebut tanda buka kurung dan tutup kurung ini bracket ya, biar lebih singkat. Jadi ada bedanya ini antara yang pakai bracket yang ini dan yang tidak pakai bracket. Jadi di sini kita rapikan dulu. Di sini ya. Kita jadikan comment. Kita save. Jadi kita reload. Jadi yang tampil juga seperti ini. Jadi bedanya di mana ini antara kedua statement ini, kedua baris kode ini. Jadi kalau echo yang pertama yang tanpa bracket itu kita bisa berikan nilai lebih dari 1. Jadi kalau di yang pakai bracket, pakai tanda buka kurung dan tutup kurung, kita hanya bisa memasukkan satu nilai. Jadi kita coba. Di sini saya coba, kalau kita ingin memberikan lebih dari satu nilai, itu kita gunakan koma ya. Seperti ini. Dan ini akan tampil sebagai error. Kita coba save. Lalu kita reload. Lihat, dia error. Karena di sini yang bisa dilakukan, yang bisa diterima oleh echo dalam bentuk bracket itu hanya satu nilai. Jadi kalau kita pengennya dua nilai yang kita masukkan, kita gunakan koma 1. Ini di sini juga error mungkin tidak ya. Jadi seperti ini. Kita bisa lebih dari 1, bisa ganda. Jadi tidak harus 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Coba reload di sini. Di sini kenapa satunya di sini? Karena kita BR-nya di sini. Oke.
Jadi kita coba di sini BR lagi biar sedikit lebih rapi. Satu, saya coba lagi contoh echo begini. Cari lah begini ya. Jadi di sini bisa lebih dari satu nilai, sedangkan di sini hanya satu nilai yang bisa kita berikan. Jadi kita hanya bisa mengisi satu nilai di sini yang menggunakan bracket, dan yang tidak menggunakan bracket itu bisa lebih dari satu nilai. Oke, jadi di sini kita sudah tahu kalau echo itu adalah language construct atau perintah bawaan dari PHP yang digunakan untuk menampilkan output, dan bentuk penulisannya juga kita sudah tahu ya. Ini untuk kita lebih dari satu nilai atau isinya lebih dari satu, dan ini kalau isinya cuma satu menggunakan bracket. Terus yang terakhir itu kita tidak bisa membuat echo di dalam echo. Jadi kalau kalian pernah belajar nested if atau yang lain, sedangkan ini kalau echo dia itu standalone statement, jadi dia tidak bisa kita buat echo kemudian kita berikan echo lagi terus kita berikan nilai lagi seperti ini tidak bisa, dia akan muncul error. Jadi echo itu hanya bisa dibuat sebagai standalone statement, jadi dia tidak bisa harus ada echo di dalam echo kayak gitu, gak bisa, dia harus seperti ini bentuknya. Oke, di sini saya tidak ini ya yang echo tadi, echo seperti ini yang nested, echo lagi kemudian echo lagi. Di sini tidak saya contohkan outputnya. Kenapa? Karena kalian sudah lihat dari beberapa video, mungkin kalian sudah ada yang sadar. Di sini kalau error dia akan berwarna merah di file PHP saya. Jadi di sini tidak saya berikan output. Kalau tidak percaya ya silahkan sini saya reload ya. Ya, jadi error ya. Di sini saya gunakan, mungkin ada yang penasaran, saya pakai extension IntelliPens. Oke, saya lupa tulisannya. Kita coba lihat apa yang diinstal di sini. Auto rename bracket CI dart footer indent material. Ini PHP IntelliSense. Ini for CI ya. Tapi setahu saya IntelliPens namanya. CI dart footer indent rainbow. Ini plugin yang saya gunakan di Visual Code saya. Ini dia. PHP IntelliPens. Salah saya. Ini ya. Jadi kalau error saya langsung tahu kalau ada typo. Karena kan kita programmer itu juga manusia. Manusia itu pasti berbuat kesalahan dan pernah salah, pernah typo. Jadi daripada saya reload lalu ketemu error, lebih baik di sini dia langsung ngasih tahu IntelliPens-nya. Kalau PHP yang saya tulis itu ada error. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.